Selama berabad-abad, Jepang berdiri di antara dua dunia, pedang dan kehormatan, darah dan kesunyian, dari klan yang saling berperang, dari bayang-bayang ninja hingga kejayaan dan kejatuhan shogun. Inilah perjalanan panjang yang membentuk Jepang seperti yang kita kenal hari ini. Abad ke-16 dikenal sebagai Sengoku Jidai, zaman negara berperang. Tidak ada hukum, tidak ada pemimpin tunggal, hanya ratusan daimyo yang memperebutkan wilayah. Di tengah kekacauan itu, lahirlah sosok yang tidak akan terlupakan, Oda Nobunaga. Nobunaga bukan samurai biasa. Sejak muda, ia disebut Owari no Osuke, si anak gila dari Owari. Ia berpakaian aneh, berperilaku tidak sopan, dan dianggap tidak layak mewarisi klan. Tetapi semua itu hanyalah topeng. Nobunaga melihat Jepang dengan cara berbeda. Baginya, perang bukan soal kehormatan, tapi soal kecepatan, inovasi, dan kejutan. Ketika pasukan Takeda yang terkenal kuat menyerang, Nobunaga menggunakan taktik baru, senapan api berbaris 3 lapis, menembak bergantian. Dalam satu pagi, kekuatan Takeda dihancurkan. Ia membangun kastil Ajuchi, kastil pertama dengan pusat pemerintahan modern. Ia membuka perdagangan dengan barat dan memperkenalkan barang baru ke Jepang, senjata api, jam, dan bahkan musik. Tetapi ambisi besar selalu mendatangkan musuh. Nobunaga menantang kuil-kuil kuat seperti Enryakuji yang memiliki ribuan biksu dan prajurit. Ia membakarnya habis, tindakan yang menguncang seluruh Jepang. Nobunaga mendekati impiannya, menyatukan seluruh negeri. Namun pada tahun 1582, ia dikhianati oleh salah satu jenderalnya, Akechi Mitsuhide. Di kuil Honnoji, Nobunaga memilih bunuh diri. Jepang kehilangan pemimpinnya yang paling revolusioner. Namun api yang ia nyalakan belum padam. Ketika para daimyo berperang secara terang-terangan, ada kelompok lain yang bekerja dalam diam. Mereka tidak memakai baju hitam ketat seperti di film. Mereka berbaur sebagai petani, pedagang, atau pengemis. Mereka adalah ninja. Klan ninja terbesar adalah Iga dan Koga di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Ninja tidak hanya membunuh, mereka memata-matai rencana musuh, menyusup ke kastil, membakar gudang makanan, menyampaikan pesan rahasia, membuat alat-alat sederhana untuk bertahan hidup. Ninja terkenal bukan karena kekuatan, tapi karena kecerdikannya. Nobunaga yang ingin Jepang bersatu memandang ninja sebagai ancaman. Ia mengirim pasukan besar untuk menghancurkan Iga. Ini menjadi salah satu perang yang paling brutal dalam sejarah ninja. Sebagian ninja tewas, sebagian melarikan diri ke daerah lain, dan sebagian menjadi agen rahasia bagi para daimyo. Meskipun sering diselimuti legenda, ninja adalah bagian nyata dari sejarah Jepang. Jejak mereka tersebar di balik setiap perubahan besar yang terjadi. Setelah kematian Nobunaga, Jepang berada di persimpangan. Toyotomi Hideyoshi melanjutkan penyatuan Jepang. Tetapi setelah ia wafat, kekuatan kembali diperebutkan. Disinilah muncul tokoh berikutnya, Tokugawa Ieyasu, seorang pemimpin yang sabar, dingin, dan penuh perhitungan.
Pada tahun 1600 dalam pertempuran Sekigahara, Ieyasu mengalahkan musuh-musuhnya dan menjadi penguasa tertinggi Jepang. 4 tahun kemudian, ia mendapat gelar shogun, memulai era yang kelak dikenal sebagai periode Edo, sistem pemerintahan shogun. Shogun bukan hanya pemimpin militer, ia adalah pengatur ekonomi, hukum, diplomasi, dan sosial. Sistem pemerintahan Tokugawa sangat rapi. Daimyo wajib tinggal di Edo, bergantian atau disebut Sankin Kotai. Samurai menjadi birokrat, perdagangan asing dibatasi, agama Kristen dilarang, masyarakat dibagi dalam kelas ketat, samurai, petani, pengrajin, pedagang. Selama 2,5 abad, Jepang berada dalam ketenangan yang hampir tidak pernah terlihat sebelumnya. Budaya mekar dalam damai. Tanpa perang, seni berkembang pesat. Kabuki menjadi hiburan populer saat itu. Ukiyo-e menggambarkan kehidupan masyarakat. Kota Edo tumbuh menjadi kota terbesar di dunia. Teknologi pertanian semakin maju. Inilah masa ketika identitas budaya Jepang benar-benar terbentuk. Namun dunia terus berubah. Pada tahun 1853, kapal-kapal besar Amerika yang disebut Kurofune, kapal hitam, masuk ke Jepang, menuntut negeri itu membuka perdagangan. Di dalam negeri, para samurai muda mulai mempertanyakan apakah shogun masih sanggup mempertahankan negeri. Satsuma dan Chosu ingin Jepang dipimpin kaisar kembali. Di tengah situasi genting ini, lahirlah shogun terakhir, Tokugawa Yoshinobu. Ia berbeda dari shogun sebelumnya. Yoshinobu berpendidikan, paham politik barat, ingin memodernkan Jepang, berusaha menguatkan militer. Ia mencoba menyelamatkan pemerintahan Tokugawa dengan reformasi besar. Namun, perlawanannya datang dari dalam. Klan Satsuma dan Chosu menolak semua kebijakan shogun. Mereka menggalang pasukan dan memulai perang. Perang Boshin meletus pada tahun 1868. Meski pasukan shogun memiliki teknologi lebih baik, semangat pasukan kaisar jauh lebih besar. Menyadari bahwa perang hanya akan memakan korban lebih banyak, Yoshinobu melakukan keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia mengundurkan diri. Dengan satu keputusan ini, 260 tahun pemerintahan shogun Tokugawa berakhir. Jepang memasuki era baru yang kita kenal disebut restorasi Meiji, yang membawa modernisasi besar-besaran bagi Jepang. Dari ambisi Oda Nobunaga, dari bayang-bayang ninja yang pernah mengubah alur sejarah, dari kejayaan Shogun Tokugawa, hingga pengunduran diri Yoshinobu yang mengakhiri zaman feodal. Semua kisah ini mengalir menjadi satu perjalanan besar, perjalanan lahirnya Jepang modern, dan sejarah selalu dimulai oleh mereka yang berani mengubah dunia. Dari masa lalu kita belajar, dari cerita kita memahami. Terima kasih telah menyusuri waktu bersama kami. Ini adalah Cakoipedia, tempat sejarah kembali berbicara.